Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami dengan judul Analisis Percepatan Penerjun Payung menggunakan metode komputasi numerik. Banyak permasalahan yang ada di dunia nyata yang dapat dimodelkan dalam bentuk fisis. Salah satu permasalahan dalam dunia nyata yang dapat dimodelkan dalam bentuk pemodelan sistem fisis adalah olahraga terjun payung, di mana terjun payung merupakan aktivitas terjun dari pesawat dengan menggunakan parasut. Pada kasus tersebut digunakan hukum kedua Newton. Dibutuhkan ketelitian, perhitungan percepatan, posisi dan tekanan udara agar menghasilkan data yang akurat. Salah satu perhitungan yaitu dengan menggunakan metode numerik. Metode numerik ini menggunakan metode beda pusat dan metode beda maju atau mundur sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persamaan diferensial secara komputasi untuk mencari nilai dan percepatan penerjun payung. Untuk metode, pada metode analitik, turunan pertama, rumus yang dipakai adalah VT sama dengan G dikali M per C dikali 1 kurang E dipangkat min C per M dikali T. Untuk turunan keduanya, Fx sama dengan G kali M per C dikali X tambah M per C dikali E pangkat min C per M kali T dikurangi 1. Selanjutnya, pada bagian metode numerik, yang pertama, metode beda pusat. Rumus untuk turunan pertamanya, Fx0 mendekati F1 dikurangi F kurang 1 per 2H. Untuk turunan kedua, Fx0 mendekati F1 dikurangi 2F0 ditambah F kurang 1 per H kuadrat. Yang kedua, metode beda maju. Turunan pertama Fx mendekati min 3F0 ditambah 4F1 dikurangi F2 per 2H. Untuk turunan kedua, Fx mendekati 2F0 dikurangi 5F1 ditambah 4F2 dikurangi F2 per H kuadrat. Yang ketiga, metode beda mundur. Turunan pertama untuk Fx mendekati 3F0 dikurangi 4F dikurangi 1 ditambah F kurang 2 per 2H. Rumus untuk turunan kedua Fx mendekati min 2F0 dikurangi 5F kurang 1 dikurangi 4F dikurangi 2 dikurangi F dikurangi 3 per H kuadrat. Adapun tujuan dari presentasi video kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui percepatan penerjun payung dengan prinsip hukum kedua Newton. Yang kedua, untuk mengetahui perhitungan percepatan penerjun payung secara analitik dan secara numerik menggunakan metode beda pusat dan metode maju atau mundur. Selanjutnya, saya selaku moderator akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan dan menjelaskan tentang hasil presentasi kali ini. Dengan perkembangan zaman sekarang, teknologi sudah semakin berkembang dari tahun ke tahun. Dalam ilmu pendidikan juga mengalami perkembangan. Untuk itu, kita butuh suatu perkembangan secara terus-menerus untuk memajukan segala sesuatu yang baru agar dapat digunakannya di masa yang akan datang. Pada ilmu sains dan terapan juga, dibutuhkan sebuah aplikasi operasi perhitungan dengan ketelitian, kreativitasan, dan akurasi yang tinggi, serta waktu pengerjaan yang singkat. Persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai ilmu pengetahuan, seperti pada bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa, seperti pada teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemodelan pada sistem fisis bisa didefinisikan sebagai formula atau persamaan yang menyatakan perilaku dari suatu fenomena fisika dalam bentuk pernyataan matematika. Pernyataan ini secara aktual bisa meliputi bentuk hubungan aljabar sederhana sampai pada persamaan diferensial. Ditinjau dari aspek proses, komputasi sebagai kegiatan mendapatkan penyelesaian atau solusi atas persoalan yang dinyatakan dalam model matematis. Banyak permasalahan yang ada di dunia nyata dapat dimodelkan dalam bentuk fisis.
Salah satu permasalahan yang dapat dimodelkan dalam pemodelan sistem fisik adalah olahraga terjun payung. Terjun payung merupakan aktivitas terjun dari pesawat dengan menggunakan parasut. Pada kasus terjun payung digunakan hukum Newton 2, dibutuhkan ketelitian perhitungan kecepatan, posisi, dan tekanan udara agar menghasilkan data yang akurat. Sehingga dalam proses perhitungannya, metode numerik dibutuhkan agar lebih efisien dalam mendapatkan hasil yang lebih akurat. Oleh karena itu, kami menggunakan metode beda pusat, metode beda maju, dan metode beda mundur sebagai pendekatan dalam menyesuaikan persamaan-persamaan diferensial secara komputasi numerik untuk mencari nilai dalam percepatan penerjun payung. Bab 2 Tinjauan Pustaka 2.1 Penerjun payung. Penerjun payung merupakan orang yang melakukan penerjunan dari ketinggian tertentu dengan menggunakan parasut. Penerjun harus memiliki mental dan keadaan fisik yang baik. Sebelum melakukan penerjunan, pada umumnya penerjunan dilakukan menggunakan pesawat terbang. Ketinggian normal untuk melakukan penerjunan biasanya pada ketinggian 5.000 meter. Banyak posisi yang dapat dilakukan oleh penerjun saat di udara. Salah satunya, posisi penerjun selama di udara adalah posisi track. Posisi di mana kepala penerjun menghadap serong ke bawah dan kedua tangan penerjun sejajar dengan tubuh. Posisi track ini banyak digunakan oleh penerjun payung selama melakukan penerjunan. Terjun payung merupakan aplikasi hukum Newton 2 tentang gerak dalam kehidupan sehari-hari. Penerjun payung merupakan salah satu olahraga yang paling ekstrim. Sekarang ini penerjun payung yang khas dipakai adalah pada ketinggian 4.000 meter dengan membuka parasut pada ketinggian 800 meter dari tanah. Penerjun payung berlangsung kurang dari 1 menit. Dalam melakukan penerjun payung, sebelum melakukan lompatan, penerjun selalu memperhatikan tekanan udara, ketinggian minimum awal melakukan lompatan, dan jarak minimum dari titik yang akan dituju. 2.3 Posisi penerjun payung. Posisi penerjun payung adalah posisi saat keluar dari posisi awal sampai pada posisi siap membuka parasut. Pada kasus ini kita asumsikan bahwa penerjun payung melakukan gerak jatuh bebas pada dari pesawat dan langsung membuka posisi membentangkan badannya ke bawah sehingga tercipta hambatan udara yang besar. Pada saat penerjun mulai meloncat dari pesawat, maka hukum Newton 2 dapat diterapkan, dan dalam hal ini penerjun diasumsikan melakukan gerak jatuh bebas selama di udara. Penerjun melakukan gerak translasi dan rotasi sampai pada posisi siap membuka parasut. Berikutnya 2.3 Kecepatan terminal penerjun payung. Kecepatan terminal terjun payung merupakan kecepatan di mana besar nilai gaya berat benda F. G. Penerjun sama dengan besar nilai gaya drag Fd atau hambatan udara. Gaya berat yang menyebabkan penerjun bergerak vertikal ke bawah suatu saat akan sama nilainya dengan gaya hambatan udara. Karena gaya berat bernilai konstan sedangkan gaya hambatan udara semakin meningkat nilainya. Gaya berat memiliki nilai konstan karena hanya dipengaruhi oleh massa dan gravitasi. Sedangkan gaya hambatan udara memiliki nilai yang bervariasi sesuai dengan kecepatan penerjun payung. Pendekatan diferensial. Masalah diferensiasi numerik adalah penentuan nilai pendekatan atau hampiran untuk turunan suatu fungsi f yang umumnya diberikan dalam bentuk tabel. Diferensiasi numerik harus dihindari bila mana mungkin karena umumnya nilai pendekatan diferensial akan kurang teliti dibandingkan nilai fungsi yang merupakan asal nilai tersebut diturunkan. Sebenarnya turunan adalah limit dari hasil bagi. Dalam hal ini adalah proses pengurangan dua besaran bernilai besar dan membagi dengan besaran kecil. Hubungan yang erat antara diferensiasi dan integrasi bisa ditinjau pada suatu fungsi yt yang merupakan
posisi benda sebagai fungsi waktu. Bentuk diferensialnya tertuju pada kecepatan. Pt sama dengan D per dt kali YT. Sebaliknya dari konsep kecepatan sebagai fungsi waktu, integrasinya akan menghasilkan suatu besaran posisi YT sama dengan integral 0 sampai T dikali VT dt. 2.4 Metode pendekatan. Berikut adalah metode pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan dan menghitung percepatan penerjun payung, yaitu metode beda pusat, metode beda maju, dan metode beda mundur. Yang pertama adalah metode beda pusat. Tinjauan diferensial suatu fungsi fx pada x sama dengan 0, f turunan pertama sama dengan 0. F berada pada kisi-kisi ruang berjarak sama terhadap nilai X dengan generalisasi Fn sama dengan Fxn, di mana Xn-nya sama dengan NH, N-nya sama dengan 0, kurang lebih 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan deret Taylor berusaha dihitung nilai pendekatan dari F turunan pertama 0 dalam bentuk Fn dengan cara menguraikan Fn di sekitar sumbu X sama dengan 0. Fx sama dengan F0 tambah X F turunan pertama tambah X pangkat 2 per 2 faktorial F turunan kedua tambah X pangkat 3 per 3 faktorial kali F turunan ketiga tambah X pangkat 4 per 4 faktorial kali F turunan keempat, dan seterusnya. Semua turunan dievaluasi pada X sama dengan 0 didapatkan bentuk persamaan F kurang lebih 1, X sama dengan kurang lebih H sama dengan F0 kurang lebih H F turunan pertama tambah H2 per 2 F turunan kedua kurang lebih H pangkat 3 dibahagi 3 F turunan ketiga tambah 0 kali H pangkat 4 kurang lebih 2 X sama dengan kurang lebih 2H sama dengan F0 kurang lebih 2 kali H F turunan pertama tambah 2 kali H pangkat 2 F turunan kedua kurang lebih 4 H pangkat 3 dibahagi 3 kali F turunan ketiga tambah 0 kali H pangkat 4. Subtraksi F.1 dari F1 pada persamaan 1.13 memberikan bentuk diferensial F turunan pertama sama dengan F1 kurang F-1 dibahagi 2H kurang H2 bahagi 6 kali F turunan ketiga tambah 0 kali H pangkat 4. Bentuk F turunan ketiga akan tereduksi ketika H diperkecil dan kesalahan dominan berkaitan dengan estimasi beda batas sehingga didapatkan bentuk pertama F turunan pertama sama dengan F1 kurang F-1 per 2H. Kesalahan secara prinsip bisa dibuat sekecil mungkin dengan mengambil nilai yang lebih kecil. Berdasarkan perbedaan simetri pada X sama dengan 0, formula 1.16 ini lebih akurat oleh pangkat 1H dibandingkan dengan formula beda maju atau beda mundur, di mana F turunan pertama sama dengan F1 kurang F0 bahagi H tambah 0 kali H, dan untuk F turunan pertama sama dengan F0 kurang F-1 bahagi H tambah 0 kali H. Formula ini dikenal sebagai 2 point formula atau formula 2 titik yang didasarkan pada asumsi bahwa F didekati oleh suatu fungsi linear yang melalui interval antara X sama dengan 0 dan X sama dengan H. Berikut disajikan pilihan populer formula beda pusat pada orde kesalahan 0 kali H pangkat 2 dan 0 kali H pangkat 4 dengan konvensi FK sama dengan F X0 tambah HK untuk K-nya sama dengan kurang lebih 3, 2, 1, dan 0. Formula beda pusat orde 0 kali H pangkat 2 F turunan pertama X0 sama dengan F1 kurang F-1, di mana formula 3 titik
F turunan kedua X0 sama dengan F1 kurang 2F0 tambah F-1 dibahagi H pangkat 2. F turunan ketiga X0 sama dengan F2 kurang 2F1 tambah 2F-1 dikurang 2F-2 dibahagi H pangkat 3. F turunan ketiga X0 sama dengan F2 kurang 4F1 tambah 6F0 tambah 4F-1 dikurang F-2 dibahagi H pangkat 4. Formula beda pusat orde 0 kali H pangkat 4. F turunan pertama X0 sama dengan min F2 kurang 8 F1 kurang 8 F-1. F turunan pertama X0 untuk formula beda pusat orde 0 H pangkat 4 sama dengan min F2 kurang 8 F1 kurang 8 F-1 kurang F-2 dibahagi 12H, di mana untuk formula 5 titik. F turunan kedua X0 sama dengan min F2 kurang 16 F1 kurang 30 F0 tambah 16 F-1 kurang F-2 dibahagi 12H pangkat 2. F turunan ketiga X0 sama dengan min F3 tambah 8 F2 kurang 13 F1 tambah 13 F-1 dikurang 18 F-2 tambah F-3 dibahagi 8 H pangkat 3. Untuk F turunan keempat X0 sama dengan min F3 tambah 12 F2 kurang 39 F1 tambah 56 F0 tambah 39 F-1 dikurang 12 F-2 kurang F-3 dibagi 6 H pangkat 4. Untuk yang kedua, formula beda maju atau mundur. Jika fungsi tidak dapat dihitung pada absis-absis yang terletak pada kedua sisi X, maka rumus beda pusat tidak dapat dipakai untuk menghampiri derivatif. Bila mana fungsi dapat dihitung pada absis berjarak sama yang terletak ke kanan ke kiri dari X, maka dapat digunakan formula beda maju atau mundur. Formula tersebut dapat diturunkan memakai metode-metode yang berlainan. Pembuktiannya dapat bersandar pada deret Taylor, polinom pengintegralan Lagrange, atau polinom interpolasi Newton. Beberapa formula beda maju mundur berorde 0 kali H pangkat 2 sebagai berikut. Formula beda maju yaitu F turunan pertama X sama dengan min 3F0 tambah 4 F1 kurang F2 dibahagi 2H. F turunan kedua X sama dengan 2F0 kurang 5F1 tambah 4F2 kurang F2 dibahagi H pangkat 2. F turunan ketiga X sama dengan min 5F0 tambah 18 kurang 24F2 tambah 14F3 kurang 3F4 dibahagi 2 kali H pangkat 3. F turunan keempat X sama dengan 3F0 kali 1 kurang 14F1 tambah 26F2 kurang 24F3 tambah 11F4 kurang 2F5 dibahagi H pangkat 4. Formula beda mundur. F turunan pertama X sama dengan 3F0 kurang 4F-1 tambah F-2 bahagi 2H, di mana formula 5 titik. F turunan kedua X sama dengan min 2F0 kurang 5F-1 kurang 4F-2 kurang F-3 dibahagi H pangkat 2. F turunan ketiga X sama dengan 5F0 kurang 18F-1 tambah 24F-2 kurang 14F-3 tambah 3F-4 dibahagi 3H pangkat 3. F turunan keempat X sama dengan 3F0 kurang 14F-1 tambah 26F-2 kurang 24F-3 tambah 11F-4 kurang F-5 dibahagi H pangkat 4.
Yang pertama, metode analitik. Untuk menghitung percepatan penerjun payung pada T sama dengan 10 sekon, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, M sama dengan 68,1 kg, dan C sama dengan 12,5 kg per sekon, ketika diketahui laju penerjun payung selama melayang di udara memenuhi persamaan, untuk turunan pertama, VT sama dengan GM per C, dalam kurung 1 kurang E pangkat min C per M kali T. Untuk program turunan pertama, percepatan dihitung dari persamaan kecepatan A sama dengan G kali E pangkat min C per M kali T. A sama dengan 9,8 kali E pangkat min 12,5 per 68,1 kali 10. A sama dengan 1,563. Untuk turunan kedua, untuk menghitung suatu fungsi jarak yang ditempuh penerjun payung, Fx sama dengan Gm per C, buka kurung X tambah M per C, dalam kurung E pangkat min C per M kali T kurang 1, tutup kurung. Berdasarkan formula beda pusat 3 titik pada T sama dengan 10 detik, A sama dengan G kali E pangkat min C per M kali T, A sama dengan 9,8 kali E pangkat min 12,5 per 68,1 kali 10. A sama dengan 1,563. Untuk metode numerik, yang pertama metode beda pusat. F aksen X0 sebanding dengan F1 kurang F-1 per 2H. F2 aksen X0 sebanding dengan F1 kurang 2F0 tambah F-1 per H kuadrat. Yang kedua, metode beda maju. F aksen X sebanding dengan min 3F0 tambah 4F1 kurang F2 per 2H. F2 aksen X sebanding dengan 2F0 kurang 5F1 tambah 4F2 kurang F2 per H kuadrat. Yang ketiga, metode beda mundur. F aksen X sebanding dengan 3F0 kurang 4F-1 tambah F-2 per 2H. F2 aksen X sebanding dengan min 2F0 kurang 5F-1 kurang 4F-2 kurang F-3 per H kuadrat. Saya Jefranus Nahak dari kelompok 5 Fisika Komputasi akan menjelaskan program dengan nama program turunan pertama metode beda pusat. Use WinCRT konstanta epsilon 10 pangkat min 3. Tipe data yang kami gunakan yaitu deret sama dengan kumpulan data dari bilangan real, dan variabel yang kami gunakan yaitu fx, del, dx, zz, x, y, dan h merupakan bilangan real, i, n merupakan integer atau bilangan bulat, dan z sama dengan deret. Begin, clear screen, bright line, mencetak nilai x, red line y, yaitu membaca nilai y pada baris berikutnya. Right line, variabel h sama dengan 1, n sama dengan 0, zz sama dengan 0, del sama dengan 10. While absolute del lebih dari sama dengan epsilon, atau saat nilai mutlak dari del lebih dari sama dengan epsilon, maka jalankan program n sama dengan n tambah 1 dari variabel i sama dengan 1 sampai 2. Lanjut jalankan program kasus i sama dengan 1, maka x sama dengan y tambah h, dan kasus i sama dengan 2, maka x sama dengan y min h. Bentuk fungsinya
yaitu Fx sama dengan 9,8 kali 68,1 kali 1 kurang eksponen min 12,5 kali X bagi 68,1. Fx sama dengan Fx bagi 12,5. Zi sama dengan X. Lalu Dx sama dengan Z1 kurang Z2 bagi 2 kali H. Del sama dengan ZZ kurang Dx. Right line atau variabel H, Dx, dan Del, di mana masing-masing variabel memiliki nilai 10 angka di belakang koma. ZZ sama dengan Dx, H sama dengan H bagi 10. Right line atau menampilkan hasil turunan pertama metode beda pusat dari Fx sama dengan Dx sama dengan 10 angka di belakang koma. Lalu menuju X sama dengan 60 dan Y sama dengan 5. Right, tekan escape, repeat perulangan until K sama dengan pagar 27. Lalu kita eksekusi programnya. Jika nilai X sama dengan 10, maka hasil turunan pertama metode beda pusat dari Fx sama dengan 1,6. Baik, ini program yang kedua dengan nama program turunan kedua metode beda pusat. Use Wien CRT konstanta epsilon 10⁻³ dengan tipe data yang kami gunakan yaitu deret sama dengan kumpulan data dari bilangan real, dan variabel yang kami gunakan yaitu Fx, Del, Dx, Zz, X, Y, dan H merupakan bilangan real, I dan N merupakan integer atau bilangan bulat, dan Z sama dengan deret. Begin, screen, right line, write atau menulis nilai X, right line Y, right line variabel H sama dengan 1, N sama dengan 0, Z sama dengan 0, Del sama dengan 10, dan while absolute Del lebih dari sama dengan epsilon, maka lanjutkan program N sama dengan N tambah 1 dari I sama dengan 1 sampai 3, begin X sama dengan Y kurang I kurang 2 kali H, dan bentuk fungsinya yaitu Fx sama dengan X tambah 68,1 bagi 12,5 kali eksponen min 12,5 kali X bagi 68,1 kurang 1. Fx sama dengan Fx kali 9,8 kali 68,1 bagi 12,5. Zi sama dengan Fi.
fx. Dx sama dengan set 1 kurang set 2 kali set 2 tambah set 3 SQRH. Del sama dengan set kurang dx. Right length variabel h, dx, dan del, di mana masing-masing variabel memiliki angka 10 di belakang koma. Set sama dengan dx, h sama dengan a bagi 10 angka di belakang koma, and right length atau menulis hasil turunan kedua metode beda pusat dari fx sama dengan dx sama dengan 10 menuju ke xy, di mana x sama dengan 60 dan y sama dengan 5. Right, tekan execute, repeat perulangan until y sama dengan pagar 27. Lalu kita eksekusi programnya. Jika x sama dengan 10, maka hasil turunan kedua metode beda pusat dari fx sama dengan 1,6. Baik, sekian dari program kami. Terima kasih. Hasil analisis dari percepatan penerjun payung dengan menggunakan metode analitik dan metode numerik. Untuk metode analitik, menggunakan menghitung percepatan penerjun payung pada T sama dengan 10 sekon, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, M sama dengan 68,1 kg, dan C sama dengan 12,5 kg per sekon, di mana diketahui laju penerjun payung selama melayang di udara. Untuk turunan pertama bersama percepatan dihitung dengan menggunakan persamaan kecepatan dengan menggunakan rumus PT sama dengan G kali M per C 1 kurang E pangkat minus C per M kali T. Sedangkan untuk turunan kedua, menghitung turunan kedua suatu fungsi jarak yang ditempuh oleh penerjun payung dengan menggunakan rumus Fx sama dengan G kali M per C kali X tambah M per C kali E pangkat minus C per M kali T kurang 1 berdasarkan formula beda 3 pusat titik pada T sama dengan 10 detik. Sedangkan didapatkan hasil untuk metode analitik untuk turunan pertama dan turunan kedua adalah 1,563 meter per sekon kuadrat. Untuk metode numerik menggunakan hukum fisika yaitu hukum Newton kedua dengan menggunakan 3 metode pendekatan yaitu antara lain metode beda pusat, metode beda maju, dan metode beda mundur. Dari ketiga metode tersebut akan dihitung nilai percepatan dari penerjun payung untuk turunan pertama dan turunan kedua. Metode pendekatan tersebut akan dihitung turunan pertama dalam program adalah parameter kecepatan, sedangkan turunan kedua digunakan untuk menghitung suatu fungsi jarak yang ditempuh oleh penerjun payung itu sendiri. Hasil dari ketiga metode pendekatan tersebut dengan menggunakan bahasa program Pascal adalah 1,63E tambah 0000. Solusi numerik yang diplot berdekatan dengan solusi analitik atau eksak walaupun ada ketidakcocokan. Hal ini menunjukkan bahwa metode numerik
menangkap fitur dasar dari solusi eksak. Hasil dari turunan pertama dan turunan kedua dari metode analitik dan metode numerik menghasilkan hasil yang berbeda, sehingga tingkat akurasi yang diperoleh dari kedua metode tersebut berbeda. Terima kasih kepada pemateri atas materi dan pembahasan yang telah disampaikan. Sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapat dari video presentasi kali ini yaitu yang pertama, percepatan penerjun payung dengan menggunakan prinsip hukum 2 Newton secara matematis dapat ditulis sigma F sama dengan M dikali A. Yang kedua, perhitungan percepatan penerjun payung secara analitik dan secara numerik menggunakan metode beda pusat dan metode maju atau mundur adalah 1,562 meter per sekon kuadrat dan 1,63 E ditambah 000. Sekian video presentasi dari hasil studi kasus kelompok kami. Saya selaku moderator menyampaikan terima kasih.